Shalom. Nah, Hai. kita lagi ngapain nih Tante ya? Kayak biasanya Iya, kita mau ngobrol-ngobrol. Betul, kalau udah ada headset 2 dan juga ada bintang tamu di sini, berarti kembali lagi di Crown Podcast. Tentunya bersama aku Febri dan Feve. ya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super ganteng banget ya. Ada Om Edwin ya, yang siap bakal memberikan cerita hidup dia ya, tentang kesaksian hidup dia bersama Tuhan. Tapi sebelumnya teman-teman Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil sikap hati kita dulu, kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sebab atas penyertaan-Mu Tuhan, Engkau belum mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, baik Febri dan Tante Feve bersama Om Edwin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memilih hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui kesaksian hidupnya Tuhan, boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Mungkin kami yang mengalami masalah Tuhan, kami boleh menerima jalan keluar Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan melalui Crown Podcast ini Tuhan, banyak Engkau menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Mereka yang tersesat boleh terselamatkan kembali Tuhan. Dan kami siap memulai rangkaian podcast ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan bersama katakan Amin. Yes. Oke. Semangat deh. Semangat. Kita mau mulai dari mana ya? Mungkin kenalan dulu kali ya. Betul, Karena tak kenalan kenal dulu. maka tak sayang gitu. Iya. Siap. Boleh cerita dikit nggak nih Om? Iya. Terima kasih ya udah ngingetin saya. Soalnya kamu panggil saya Om. Oh iya, sorry. Jadi Manggilnya saya Bang. Tapi udah- aku panggilnya mungkin lebih enaknya Bang ya. Oh Iya iya. lah. Oh Bang aja nih. saya belum setua itu. Oh iya. Berarti kok aja deh. Iya. Saya Edwin Yahya. Saya lahir di Semarang. Terus saat ini saya melayani Tuhan di salah satu gereja yang Tuhan percayakan di kota Semarang. Setelah kurang lebih sekitar 17 tahun, Tuhan bawa saya dan keluarga saya untuk melayani di Bandung. Oke. Gitu. Dan kalau mungkin ditanya kan, misalnya kalau ditanya, emang dulu cita-cita di pendeta? Nggak sama sekali. Oh enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Apa dulu cita-citanya? Artis. Masih Serius. artis. Boleh artis, boleh Boleh. artis serius. Tapi memang mendukung sih Om. Lebih menjadi ke, artis. lebih ke talentnya lebih kemana nih? Iya. Nggak tahu, pokoknya dulu tuh cita-citanya pengen jadi artis aja gitu. Entertainment gitu. gitu. Entertainment, masuk Mungkin dunia pemain entertainment, sinetron jadi kayaknya. artis Iya, gitu. main Cocok sinetron ya. cocok Kalau ya. zaman dulu itu zamannya Om. Iya. ada majalah satu majalah namanya tuh Mode kalau nggak salah itu setiap tahun itu ada kompetisi cover boy. Oh iya iya. Nah, apply berkali-kali di situ tuh. Terus pernah lolos nggak Om? Pernah nembus nggak? Nggak masuk ke berapa besar gitu. Pernah sih perwakilan Semarang. Nah ini yang menarik tuh kayak gini, karena aku juga pernah ngalami kayak gitu. Pernah berada di titik itu, kita udah apply, kita udah berjuang kayak gitu, kita udah ya yakin lah kita bisa lolos, bisa masuk. Terus ketika ternyata nggak masuk, nah sikap hatinya kayak gimana? Waktu itu jengkel sih, Enggak. jengkel banget. Umur berapa tuh Om? SMA ya. Oh masih SMA. SMA tahun 80-an lah, tahun 80-an. Jengkel banget, makanya terus berkali-kali nyoba. Waktu itu masih sempat responnya jengkel, tapi sekarang baru tahu ternyata kalau memang bukan rencana Tuhan ya mau diapa-apain juga akan bisa. Iya, benar-benar. Ya kan? Karena memang Tuhan punya rencana sendiri ternyata pada waktu itu. Nah waktu itu benar-benar kita nggak pernah, aku nggak pernah bisa ngerti rencana Tuhan itu seperti apa, karena memang jujur jauh banget dari Tuhan kehidupannya. Kenapa seperti itu? Karena memang boleh cerita sedikit ya? Boleh Om. Boleh. Latar belakang aku tuh Iya. gini nih. Aku lahir dari satu keluarga yang mungkin secara psikologis mereka belum siap jadi orang tua. Jadi papa mamaku tuh masih 18 tahun. Oke. Jadi usia mereka masih 18 tahun, saya lahir. Terus mungkin kalau orang tua yang normal ketika diberi anak kan as a Senang, gift ya, ya. sebagai gift gitu ya, Betul. anugerah Tuhan. Tapi mungkin buat mereka karena belum siap, jadi papa saya terutama ya, itu nganggapnya mungkin bukan sebagai anugerah tapi sebagai beban. Oh oke. Nah, pastikan otomatis ada beberapa hal cerita kehidupannya yang terenggut kan, yang nggak bisa gitu usia 18 tahun, 19 tahun itu kan lagi senangnya main, lagi apa. Sampai akhirnya hubungan aku sama papa itu nggak bagus banget sih. Jadi aku kehilangan figur papa pada waktu itu, nggak dapat kasih dari papa, terus bertumbuh dalam kondisi di mana aku lebih dekat sama mama, tapi
aku jaga jarak sama papa. Karena waktu tahun 75 itu papa pernah jadi memulai sebuah pekerjaan, di mana pekerjaannya itu menuntut untuk dia ini harus kerja terbalik jamnya, dari kerja malam sampai pagi. Dia kelola satu nightclub di kota Semarang waktu itu, nightclub, diskotik, sama panti pijat. Kurang kelam apa? Iya. Jadi kalau ini dunia dugem ini kan pasti ada gandeng geretnya nih, ada gandeng geretnya. Nah makanya akhirnya sejak saat itu aku bertumbuh dalam kondisi keluarga yang hampir setiap hari itu berantem terus. Jadi KDRT itu bukan hal yang asing buat aku waktu itu. Ngelihat gimana mamaku dipukulin, ngelihat bagaimana mamaku dibully secara verbal gitu kan. Nggak cuma mamaku aja, aku sebagai anak pun juga begitu. Oh iya, dapat itunya juga ya. Jadi bertumbuh dalam ketakutan, bertumbuh dalam ada hal-hal yang belum waktunya, tapi aku dapatkan dan aku lihat dan aku alamin di situ gitu loh. Sampai akhirnya tapi waktu itu ya Tuhan tuh baik. Jadi di tengah ketakutanku sebagai anak itu ada opa. Jadi ada kakekku, ada opa. Opaku tuh sangat sayang banget sama aku gitu. Jadi akhirnya aku bisa kayak dapat shoulder to cry on gitu kan ya. Ada tempat perteduhan, tempat untuk bisa cerita, curhat, rasa aman. Akhirnya ya udah aku hidup bersama dengan opa sampai opa waktu itu bikin satu kamar khusus buat aku sama dia. Bahkan setiap malam itu tidurnya bukan sama oma, tapi sama aku gitu kan. Jadi setiap malam tuh seperti itu. The problem is gini, itu nggak berlangsung lama. Karena waktu usia aku SD kelas 4 ya, kelas 4 tiba-tiba opa dipanggil Tuhan. Wah shock aku. Pasti sakit banget. Down banget, shock banget sampai akhirnya jujur aku sempat depres waktu itu. Kenapa? Ketika kehilangan orang yang aku rasa itu adalah tempat rasa aman, rasa nyamanku, terus aku harus kembali deket sama papaku lagi, ini kan nggak gampang ya. Aku depresi. SD kelas 4 itu aku sampai nggak naik kelas. Saking depresinya. Tapi ya tetap harus dijalanin kan. Aku kembali sama papa. Jadi rumah kita masih satu komplek, cuman papa tinggal di pavilion. Gitu, masih satu lokasi. Gitu. Ya akhirnya harus ngelihat lagi bagaimana situasi KDRT yang terus terjadi gitu. Tapi ada satu momen yang membuat aku ini pahit banget, sakit banget, sampai akhirnya aku mengambil keputusan untuk aku ngerusak diriku waktu itu. Waktu itu ketika satu kali papa, jadi gini, setiap Sabtu aku diajak papa ke nightclub. Tempat itu, Padahal masih SD kan, belum waktunya dong, ya kan. Jadi gue tua sebelum waktunya tuh. Nah, diajak situ. Nah satu kali ya seperti biasa, waktu satu kali diajak situ, tiba-tiba papaku ajak satu wanita, orang Filipina, gue ingat banget, orang Filipina, di mana dia itu artis yang selalu sering diundang, dikenalin, ini anakku, terus dia kenalin, ini pacarnya papa yang baru. Wow, kaget nggak sih gitu kan? Itu kaget banget gitu loh. Wah, sejak itu ada kemarahan dalam hidup aku. Satu sisi aku takut sama papaku, tapi aku kasihan sama mamaku. Dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Iya dong. Enak banget kan. Masih SD. Aduh, mau gimana nih? Aku harus nyimpen rahasianya papa di depan mama. Lalu aku juga harus berusaha sepertinya setuju dengan apa yang dilakukan oleh papa walaupun salah gitu kan. Dan itu bertahun-tahun. Jadi udah lama banget berarti rahasia itu disimpan ditutup sendiri gitu ya. Mama aku nggak tahu gitu kan, aku harus simpen banget itu. Dan itu bertahun-tahun. Jadi bisa bayanginnya psikisku tuh. Iya benar-benar. Nah sampai satu titik tiba-tiba aku umur 14 tahun. Mamaku tiba-tiba dinyatakan Tuhan hamil. Dinyatakan dokter hamil. Yang mana sebetulnya itu nggak mungkin terjadi. Kenapa begini? Karena mamaku punya riwayat sebelum hamil itu mamaku tuh ada sakit kalau nggak salah kanker mulut rahim ya, serviks ya sekarang tuh. Dan menurut dokter itu nggak akan pernah mungkin terjadi pembuahan, apapun lah, gimana pun nggak akan pernah terjadi pembuahan. Tapi dia hamil dong, hamil. Dan ketika mama hamil ini
mulai meredah, agak sedikit meredah. Jadi KDR sedikit meredah, mungkin ya karena ada pengalaman baru gitu kan. Tapi ada satu titik kembali muncul lagi waktu usia kehamilan masuk ke 8 bulan. Nggak tahu ada masalah apa, pagi-pagi habis mandi selesai mau masuk ke sekolah, papa mama berantem seperti biasanya. Cekcok gitu kan. Ya, tapi ini gede nih. Cekcoknya gede banget. Yang sampai akhirnya yang mami lagi kondisi hamil, itu dijedot-jedotin kepalanya di tembok sama papa. Padahal posisi lagi hamil. Lagi hamil. Nah, aku sebagai anak kan lihat gitu, Lihat langsung. Lihat langsung. Lihat langsung. Refleks nih, refleks pengen bantu mama waktu itu kan. Ada asbak di situ, aku ambil asbak dari belakang, aku mau pukul papaku supaya paling enggak selesai gitu kan. Mau pukul. Permasalahannya gini, sebelum sempat pukul, papa udah ngeliat aku dulu, yang ada aku ditendang. Oh iya. Papaku gede, gede gitu. Aku jatuh. Nah, waktu jatuh aku pikir selesai kan. Tapi enggak, ternyata aku diinjak-injak sama papaku. Astaga. Itu pertama kalinya Om KDRT ke Om Edwin sendiri ya? Iya, itu yang benar-benar fatal, yang benar-benar gede banget. Ya kalau secara verbal mah udah biasa lah. Terus sejak itu dipisah mama kan, dipisah mama. Sejak itu, setelah kejadian itu, saya ngucap gini, ntar kalau gede saya balas kamu. Jadi kayak ada dendam ya Om ya? Udah kemarahannya udah mentok sakit ya. banget gitu Sakitnya ya. udah mentok banget, bener. udah marah, udah mentok banget. Saya ngomong gitu, saya ngucap gitu. Spontan aja gitu kan, karena kesel kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau gede saya balas. Makanya hati-hati dengan perkataannya. Iya. Ternyata itu diklaim sama iblis, tau gak? Apa yang aku omongin itu diklaim sama iblis. Enggak saat itu. Nah, akhirnya singkat cerita, lewat kelahiran adik saya itu yang terpaut 14 tahun itu, Tuhan lawat bapak saya, Tuhan mama saya, terjadi istilah bertobat lah, ada pertobatan terjadi di situ, pemulihan mulai terjadi di situ. Nah, seneng dong, sebagai anak kan seneng. Wow, papahnya bertobat nih, ya kan? Nah, waktu ngelihat papa bertobat, aku tuh ngelihat perubahan juga terjadi di situ, benar-benar dahsyat banget perubahannya. Nah, muncul ekspektasi ya, sebagai anak misal, wah selama ini yang gue nggak dapat dari papa ya, 14 tahun nggak aku dapat kasih sayang, perhatian, mungkin ini saatnya aku dapat nih. Ini momen yang terbaik. Berharapnya nih. Gitu ya. Berharapnya gitu. Ya udah, tapi ternyata permasalahannya begini. Pertobatan bapak itu begitu cepat banget sampai akhirnya nightclubnya tutup. Nah, setelah nightclubnya tutup nggak berapa lama dari itu, nightclubnya berubah fungsi menjadi Semarang Praise and Worship Center. Wow. Jadi dibukalah tempat persekutuan doa, ya kan? Semua dari berbagai macam sinode, gereja, macam-macam belajar menyembah Tuhan, belajar apa di situ. Itu tonton era-era 80-an tuh, era-era kegerakan Praise and Worship gitu kan. Lagi heboh-hebohnya gitu kan. Wah, itu hype banget itu waktu itu. Nah, udah mulai sibuk pelayanan juga nih, mulai dipanggil-panggil, mulai dijadwal-jadwal pelayanan. Nah, sampai akhirnya gini, apa yang aku harapin, ekspektasiku, ternyata zong, nggak dapat kan? Kenapa? Karena papa udah terlalu sibuk ngurusin pelayanan keluar, dan terlalu sibuk juga tersedot juga untuk ngurusin adik saya yang masih baby waktu itu. Ya udah, kecewa lagi. Permasalahannya gini, satu, nggak ada yang mentor saya. Itu kecewanya dirasain banget, dirasain banget sampai akhirnya saya ngambil keputusan untuk gimana caranya bisa mencuri perhatian bapak saya. Saya rusak diri saya. Saya terjun ke narkoba lebih dalam lagi. Kenapa lebih dalam lagi? Karena saya dulu udah pernah mencoba waktu SD. SD Om. Wow, SD. Berani ya? Itu berani loh. Maksudnya pergaulan. Karena ya benar, jadi jadi ada teman. Ada teman gitu kan. Saya zaman dulu tuh bertemannya sama yang lebih tua, lebih dewasa. Gitu. Jadi saya merasa di pertemanan saya yang di luar itu saya lebih diakuin, ya kan? Lebih dianggap gitu kan. Wah, ini nih bener nih tempat gua nih gitu. Akhirnya saya coba waktu itu pertama kali 6 SD. Saya nggak akan pernah lupa itu waktu selesai wisuda. Oke.
Jadi itu dikasih tuh. Nah tapi sempat nggak boleh nih, Iya, ya kan. iya. Terus kan bertobat tuh, ya kan 14 tahun bertobat ya. Ninggalin itu. Ninggalin. Terus karena pengen dapat perhatian dari papa, nyobain lagi, Nyoba lebih lagi. Ketemu lagi nih, Oh, ketemu sama lagi. teman saya, kok dapat akses. Wah, iya. Dapat aksesnya gampang banget kayak wah akhirnya ya udah ke 3 SMP saya keluar dari rumah. Bener-bener minggat gitu. Minggat aja. Kenapa? Karena saya pikir Selama saya berapa bisa hari? hidup sendiri. Berapa hari itu kira-kira? Ya suka-suka saya ya sebulan nggak di rumah, balik ke rumah kalau ada butuhnya, habis itu sebulan lagi di luar lagi gitu, hidup di jalanan, benar-benar jadi anak jalanan. Ya, jadi ya udah. Dan saya dapat komunitas saya waktu itu kan. Saya pikir inilah tempat saya, Temannya, inilah iya. rumah saya waktu itu Iya. kan. Saya merasa diterima, merasa nyaman, solidaritasnya gede banget. Akhirnya situ. Nah, tapi ada satu kepuasan tersendiri yang salah sebetulnya. Waktu ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang saya dengan sengaja lakukan pada waktu itu. Kenapa? Karena setiap saya bermasalah, kan saya berkali-kali kan ditangkap. Oh iya Om, berkali-kali. Jadi di Sultan Agung itu kan ada polsek tuh. Iya. Udah sering lah itu Betul. dulu situ. Oh, iya. Nginep Udah semalam, langganan ya. 2 malam. Jadi setiap ayah bermasalah, orang tua pasti dipanggil dong. Iya pasti Betul. datang. Kan masih di bawah pengasuh orang tua. Jadi waktu papa marah, marahin saya happy. Oh, malah seneng jadi. Karena berhasil ngambil perhatian Nah gitu ya. itu dia. Iya. Oh iya iya. Itu dia. Oh, iya. Jadi bisa bayangin yang ngeri Iya. banget ya. I see. Itu sakit itu, itu sakit jiwa itu, ya kan? Bener nih. Itu psikisnya udah sakit banget kan gitu. Jadi setiap papa marah, saya seneng banget. Wah ini nih gue dapet nih, ya, bisa mencuri perhatiannya papa. Betul. Oke. Kalau mama sih, ya mama pasti akan sayang lah ya. Iya betul. Mama sayang, saya deket banget sama mama. Setiap saya apapun yang saya kerjakan, saya selalu cerita sama mama. Bahkan dosa-dosa saya pun saya juga selalu Cuma cerita. cerita sama mama. Jadi saya akan berusaha cari cara lagi untuk gimana caranya nyari perhatian bapak saya dengan cara-cara tapi yang negatif, bukan prestasi. Kan kudunya mah prestasi ya, bukan negatif. Karena apa? Cepet. Oh iya betul. Iya dong, Iya. cepat gitu loh. Kan papanya khotbah di mana-mana, pelayanan di mana-mana, banyak anak muda yang dilayani, Iya. anak muda yang dimentor bahkan dibapai gitu kan. Jadi berubah jadi baik, tapi anaknya sendiri justru malah tambah hancur. Iya. Ya kan? Jadi semakin papa saya malu, semakin saya senang. Nah, ternyata saya baru tahu sekarang, itulah cara iblis ngebales. Iya. Papa. Perkataan Oh Om jadi Edwin dulu apa ya. ngebuktikan yang apa yang tadi Diomongin Iya. dulu. pas sumpah ketemu. serapahnya Iya, itu tadi betul. gitu ya. Betul. Jadi caranya bukan dengan kekerasan juga. Iya. Tapi caranya dengan seperti itu, mempermalukan papa saya, Iya. mempermalukan pelayanan papa saya. Merusak pelayanan orang tua ya. merusak Iya, iya. apa namanya? Karir Karir. istilahnya gitu kan. Citranya. Citranya Oh, iya. papa saya. Iya, betul. Jadi akhirnya saya terus lawan hal itu, terus berlangsung sampai tahun 90. Tahun 90. Jadi ya saya itu sebulan di luar, pulang ke rumah nggak sampai seminggu, habis itu sebulan di luar lagi. Pergi lagi. Udah gampang banget karena udah bisa istilahnya udah dapat duit nih, Iya. bisa gampang dapat duit kan, udah bisa sewa pavilion waktu itu. Nah, jadi ya seperti itulah kurang lebih. Tapi ya anyway, Tuhan baik ya. Berkali-kali saya di antara itu ya, Iya. sebetulnya ada peristiwa-peristiwa yang sebetulnya waktu itu saya nggak tahu, tapi sekarang saya tahu itulah cara Tuhan untuk membuat saya kembali. Saya pernah overdosis, Sampai berdosis Om. Masuk rumah sakit? ya, Oh. overdosis kurang lebih hampir 30 jam, Wow. nggak blackout, nggak sadarkan diri gitu kan. Dan waktu sadar, waktu siuman tuh saya jadi takut kan. Pasti. Biasa gitu kan, Iya. kalau ada masalah baru takut. Baru takut. Terus ya, waduh, saya nggak boleh nih gini nih, ya kan. Ingat rumah. Nah, kalau mulai takut ingat rumah nih. Ingat rumah. Ingat rumah. Balik ke rumah. Nah, mama saya selalu terbuka. Iya. Mama saya selalu terbuka. Tapi kalau ketemu papa saya, selalu dikotbain. Iya. Tapi Iya dah. saya semakin dikotbain semakin jengkel. Iya. Itu yang saya alami waktu itu, yang saya rasain. Terus ya udah, tapi nggak lama-lama balik lagi ke jalanan, balik lagi ke jalanan sampai satu kali, yang kedua juga satu kali di Jalan Pahlawan di Semarang. Kita nongkrong di situ. Iya. Setiap Sabtu pasti di situ. Kita ada spot-spotnya sendiri, depan gubernur lah, di apa situ. Ini hal yang bodoh sih.
Taruhan aja, masalah taruhan aja. Taruhan lawan arus. Wow. Ngeri ya. Pakai motor apa mobil? Itu biasanya diboncengin naik motor. Di seputaran Pahlawan tuh berarti kan ada kayak geng ini, Iya, geng ini Iya, gitu zaman kan dulu ya. gitu, zaman dulu kan Iya, gengan iya, kan. iya. Nah, saya ini bisa diterima di geng ini, bisa diterima di geng ini, bisa diterima ini. Banyak geng ya. Nah, saya kan suka mobil, tapi nggak punya mobil. Ikut punya teman gitu. Nah, karena apa? Karena istilahnya difasilitasin sampai saya bisa ikut lomba slalom. Zaman dulu slalom. Namanya slalom. Sekarang kan drift ya. Iya, drift. Zaman dulu slalom tanpa modal, padahal nggak punya mobil, tapi dimodalin lah istilahnya gitu. Karena ya itu, saya ini nih tempat gua nih gitu kan ya. Orang bisa menerima semua. Jadi akhirnya saya jadi pribadi yang intimnya mentok banget. Jadi people person banget. Iya. Ya kan? Semua bisa terima, semua bisa jadi temen gitu, asik banget buat saya. Ini nih yang saya Jati cari. diri, Saya nggak iya. pernah dapet di rumah saya kan. Ya udah. Nah, satu kali iseng sih sebetulnya. Berarti nggak taruhan. Lawan arus turun dari Siranda. Tapi ngelawan arus. Arusnya kan yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan gitu loh. Oh, siapa takut namanya orang kalau ini nggak jalan kan. Boncengan tapi gantian sebetulnya. Nanti saya boncengan, nanti saya yang Dibonceng. juga. Nah, ya udah. Pas saya diboncengin, pas saya itu aman. Pas saya diboncengin ternyata ya kesenggol. Saya nggak tahu peristiwanya seperti apa, cepet banget kesenggol. Jatuh. Kecelakaan. Terus kurang orang-orang cerita, teman-teman saya kurang 10 cm itu ban mobil di dekat kepala saya. Hampir. Tapi percaya nggak percaya, saya ngalamin satu peristiwa gini, kayak sekelebat cepet banget, ada sesuatu atau ada satu tenaga yang bisa geser saya gitu loh. Supaya jauh dari truk itu. Ban itu ya. Dari ban itu. Jadi bisa digeser gitu. Saya selamat. Ya udah, tapi teman saya meninggal dunia. Ya, setelah itu meninggal dunia akhirnya. Nah, itu membuat saya percaya sama malaikat. Awal mula pertemuan dengan Tuhan di kejadian itu? Belum. Oh, belum. Itu baru kayak malaikat gitu. Oh, ternyata malaikat pelindung tuh ada ya, gitu ya. Makanya tato pertama saya itu salib sama sayap malaikat. Ya udah, wah, tobat nih, hampir mati kan. Tobat, aduh, gila gue mau mati nih, Tuhan baik, nah baru bisa ngomong Tuhan baik. Balik ke rumah, sama lagi, nggak lama-lama, 3 bulan di rumah keluar lagi. Jadi begitu terus, berkali-kali. Tapi satu hal yang saya pelajari, berkali-kali saya bermain-main dengan pertobatan, berkali-kali saya bermain-main dengan Tuhan, tapi berkali-kali itu pula Tuhan gak pernah capek sama hidup saya. Tangannya selalu terbuka, saya diselamatin terus, dia selalu tunjukin kasihnya terus buat saya, dan ini yang luar biasa sih sebetulnya. Dan pertobatan saya justru sebetulnya gini. Akhirnya ketika semua keadaan, semua cara mungkin udah dipakai ya. Ada satu momen di mana momen itu benar-benar momentum banget buat hidup saya. Teman saya yang pertama kali memperkenalkan saya dengan dunia narkoba kan jauh lebih tua. Tiba-tiba datang ke base camp. Kita ada base camp kan. Datang ke base camp yang ini. Gue mau tobat. Aku mau berubah, aku mau tobat. Tiba-tiba datang terus ngomong pengen bertobat. Cerita dengan antusias. Mau tobat. Kira-kira apa yang melatar belakangi kok dia mau bertobat? Nah, gitu? Waktu dia ngomong tobat kita ketawa. Kaget ya kan. Kamu yang merusak kita. Ya kan? Kamu merusak kita. Kamu tuh waduh lah. Kepala suku lah. Kamu tuh udah biangnya penjahat lah gitu kan. Ya udah, tapi dia nggak serius. Kenapa? Karena dia mau nikah sama pacarnya. Nah, dia sempat dipanggil sama orang calon mertuanya. Dia bilang gini, kalau kamu serius sama anak saya, kamu harus bisa tunjukin kamu bisa berubah. Gitu. Wah, saking cintanya, the power of love. Benar. Wah, dia tekad banget. Sampai hobinya pun ditinggalin ya. Dia mau tinggalin. Wah, jadi malam itu kita bully dia justru. Karena kita percaya banget nggak mungkin lah orang kayak model gini tobatnya. Aduh, nggak mungkin lah. Jadi kita bully, kita bercanda. Ya seperti biasa lah, kita
konsumsi lagi, kita pakai rame-rame di situ, kita main kartu. Nah pagi-pagi dia tiba-tiba pamit, tumben-tumbenan gitu kan ya. Biasanya setelah itu kan pagi tidur, jadi kayak berubah kan dia mau enggak pamit, mau nganter pacarnya, ceweknya kerja. Wah kita ketawa lagi, gitu kan. Wah ya udah. Nah ini ada satu momen waktu dia mau berangkat, dia nyebrang ke warung. Waktu dia nyebrang keserempet mobil. Waduh, selamat Om. Meninggal. Padahal cuman keserempet ya? Iya. Serempet Tapi tapi terus kenceng akhirnya Kenceng, pagi-pagi banget. Yang bikin nyesek adalah dia mau nikah ya ceweknya. Iya, itu gila banget. Ih. Waktu kita lari ke situ di pangkuan saya, dia ngomong gini, gue serius mau tobat. Terus habis itu dia meninggal. Perasaannya Om Edwin gimana Om? Itu kayak Wah itu banget, sampai sekarang tuh masih terngiang, tau masih gak sih? terngiang ya, merinding. Merinding gitu loh kok. Nah, tapi momen itu dipakai sama Roh Kudus. Oh iya. Jadi berpikir dong, gila ini orang nih mau tobat, punya niat mau tobat, Iya, tapi nggak ada kesempatan. benar. Sementara saya ada banyak kesempatan. Tapi nggak diambil-ambil, nggak dipakai-pakai buat tobat gitu loh. Tahu nggak abis itu parno saya, Iya. takut luar biasa. Tahu Takut nggak? kalau nggak ada kesempatan Iya. gitu ya. Sampai gimana coba? Takut tidur. Gara-gara ngeliat ini ya. Iya takut tidur. Ntar kalau ku tidur bangun lagi nggak ya? Iya, benar. Iya, Gitu kan iya. ya. Bablas. Bablas nggak ya gitu kan? Serius itu 3 hari nggak bisa tidur. Sampai tahlilan ikut kan teman. Melek-melek kan sengaja gitu supaya supaya aku nggak tidur gitu. Parnonya luar biasa. Itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, teman-teman yang lain kan udah mulai banyak cari-cari mau kuliah mana nih, Iya, mau apa nih, ya kan? udah. Saya boro-boro. Masih mikirin pertobatan tadi. Sekolah juga nggak beres kok, ya kan? Saya selama SMA ada 3 sekolah. Hebat ya. Pindah-pindah. Iya, SMA 3 tahun kan. Oh iya, pindah terus. Sekolah. Ya, yang pertama di Sirudadi, ya kan. Terus yang kedua, nah, sebelum saya dikeluarkan, saya mengeluarkan diri dulu. Oh iya, karena udah tahu nih kayaknya. Karena saya bermasalah di situ, gitu. terus bermasalah terus sampai satu kali saya ada masalah mentok sama kepala sekolahnya. Nah, saya tahu ini fatal banget nih. Iya. Sebelum saya dikeluarin, saya Keluar. cabut duluan, Iya. nganggur. Terus ya udah. Terus kalau zaman dulu itu ada satu sekolah dulu sebetulnya tempatnya di Peterongan di Dorcas, tapi terus pindah ke Jalan Gajah kalau nggak salah, namanya Bethesda. Kebetulan keluarga kami kenal baik dengan kepala sekolah, pemilik sekolah itu. Terus saya dibantu, udahlah sama Om dulu. Jadi paling nggak kosong supaya nanti kita bisa kasih rekomendasi kalau mau pindah sekolah mana gitu. Karena itu nanggung kan. Ya udah, akhirnya di situ di sekolah itu. Nah setelah itu yang terakhir yang di daerah atas tuh Sultan Agung Don Bosco. Don Bosco. Kenapa aku bisa bertahan di situ? Saya nggak pernah lupa ini. Karena saya masih nakal. Dari semua guru yang jengkel benci sama saya, tapi ada satu bruder kan sekolah Katolik. Bruder. Saya nggak pernah lupa namanya Petrus Paijan. Sekarang udah almarhum. Bapak Petrus Paijan ini yang selalu peluk saya. Kalau saya dimarahin sama guru BP, dihukum, zaman dulu kan rambut lupus tuh panjang, kan? Saya sengaja nggak masuk jam pertama. Biar nggak ketahuan. Supaya nggak ketahuan, saya masuk jam kedua lewat belakang, gitu kan. Ya, gimana caranya rambut supaya nggak dipotong, gitu kan? Ya itulah. Tapi saya jadi public enemy di situ, gitu kan. Tapi ada satu pribadi, Pak Petrus Paijan ini yang selalu peluk saya, selalu ajak ke dalam ruangannya dia. Kalau saya lagi bermasalah, cuman ngobrol aja. Tapi di situ sedekat kayak orang tua ya, sedekat papa ya. Jadi ya itu saja kayak dapat figur papa gitu kan. Itu dari Pak Petrus itu. Iya. Terus adem banget ini orang ini ya gitu. Nah gara-gara dia saya bisa kayak kalau bahasa Jawanya lulut. Bisa terkendali, bisa bertahan gitu loh. Karena saya dulu kalau misalnya saya ada yang frontal sama saya akan bisa frontal lagi, gitu loh. Kan waktu itu makanya yang di sekolah yang pertama kan saya keluar duluan gitu kan sebelum dikeluarin. Ya udah, sampai satu kali
ya itu momen itu kan. Teman saya kecelakaan, saya parno kan, parno banget, luar biasa. Teman-teman udah mulai itu, saya nggak pernah mikir, nggak tahu lagi mana antara masa depan suram lah. Saya boro-boro mau mikir masa depan. Nah sampai satu kali setelah peristiwa itu ya, seminggu setelah peristiwa teman saya dikubur, ketakutan itu sampai akhirnya bisa menggiring saya ke rumah saya, balik ke rumah saya. Pulang ke Tadi kan rumah. saya ngomong kalau ada takut, Kalau takut Iya. pulang. Iya. pulanglah saya. Saya memberanikan diri, saya pulang. Saya nggak pernah lupa tanggal 11 Mei tahun 90, saya pulang ke rumah. Rumah kosong. Karena papa udah sibuk pelayanan kemana-mana. Waktu itu papa mama lagi pelayanan di Bandung, saya ingat banget. Zaman dulu belum ada WhatsApp, ya. Ya udah pulang masuk kamar sendirian. Ada satu pegawai yang orang kepercayaannya papa, Mbak Puji namanya. Mbak Puji itu kaget saya pulang kan, wah langsung dimasakin apa semua seneng banget. Terus ya udah, akhirnya saya di kamar, saya lagi nikmatin kamar saya lagi dengerin musik. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang supranatural banget. Ada satu sinar tuh tembus dari tembok. Sinar tembus dari tembok. Itu pas persis di depan wajah saya. Itu jam berapa tuh? Siang jam, gitu. Enggak, malam. Jam 11 malam. Oke. Pas sepi ya berarti ya. Pas sepi, cuma ada Mbak Puji. Terus dulu reaksinya setan nih. Iya, takut ya. Hantu nih. Apalagi teman habis meninggal. Iya, ini jangan-jangan nih kan Terus jamnya jam 11 gitu. Waduh. Oh. Wah, saya refleks kan, tutupin wajah saya, tutupin mata saya. Tahu gak sih itu sinar kayak punya kehidupan. Itu kayak bisa tembus di sela-sela diri saya. Semakin takut dong, ya kan? Semakin ngeri, semakin takut. Akhirnya udah, saya tuh sampai tersungkur, sampai sujud gitu kan. Saya nutupin. Tapi sinar itu berusaha kayak tembus kejar saya. Setelah itu saya dengar satu suara. Persis suara saya kayak orang bisikin gitu kan. Dia ngomong gini, dia mention nama saya, Edwin, sampai kapan kau akan mendukakan hatiku? Walau engkau jauh meninggalkan aku, aku Yesus Tuhan, tetap mengasihimu. Wow, itu kalimatnya nggak saya tambahin, nggak saya kurangin dari tahun 90 sampai sekarang tahun 2023. Saya itu ingat terus. Terngiang-ngiang terus kata-kata itu ya. Gila itu. Waktu saya dengar itu, saya merinding. Merinding ya. Waktu saya dengar itu, saya nangis jadi diam. Jadi semua dosa saya, semua kebejatan saya, semua kelakuan saya, semua hal-hal yang mendukakan Tuhan itu kayak slide film. Itu ditayangin ditunjukin semua gitu ya. Ditunjukin semuanya. Wah, itu takut banget saya. Saya takut. Nah, takutnya itu apa ya? Bukan takut mati, tapi takut karena dosanya ini loh. Tahu nggak sih? Menanggungnya gimana? Gue nggak mampu nih. Aku ngejar terus gitu ya. Aku nggak bisa ini gitu loh. Dan aku nangis di situ. Aku nangis kayak ngecil sampai Mbak Puji waktu selesai sadar dipikir saya kesurupan. Iya kan di kamar sendiri. Terus nangis. Tahu nggak sih nangis yang sampai kecapean sampai ketiduran? Iya. Jadi bangun-bangun posisi masih sama. Pegel semua kan. Iya. Tapi gini loh, badannya pegel semua, tapi hatinya tuh plong lega ya. Plong banget. Gila, kemarin kenapa ya gitu? Siapa ya gitu? Ya aku tahu itu Yesus, itu Tuhan, tapi antara yakin dan tidak. Kayak mimpi atau enggak? Bener nggak sih ini? Bener nggak sih? Nah, tapi sejak itu kayak dituntun dia sama Roh Kudus ya. Akhirnya saya berdoa, minta ampun sama Tuhan. Masih di hari itu ya, bangun itu. 12 Mei. 12 Mei, sampai ingat. 12 Mei. Catat baik. Ulang tahun saya. Oh iya. Oh itu pas hari ulang tahun ya? Serius, itu ulang tahun saya. Luar biasa. Itu ulang tahun. Jadi momen tepat Tuhan untuk merubah. Lahir secara jasmani, dan sama secara lahir rohani. Benar-benar merubahnya. Di tanggal yang sama. Awal perjumpaannya berarti di hari ulang tahun. Iya. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun. Saya mau bertobat. Dan ada satu statement yang saya tiba-tiba nyeplos aja gitu kan. Saya serahkan hidup saya, masa depan saya sepenuhnya untuk Tuhan.
Habis itu sih bengong. Bener nggak nih gitu ya? Maksudnya apa? Kayak keceplosan ya. Kayak keceplosan gitu. Ini ngomong apa? Aku sendiri. Aku sendiri nggak ngomong gitu sih gitu. Tapi ya udah ada damai. Iya. Ada sukacita. Abis itu seharian saya tidur. Kayak capek banget kan. Seharian tidur. Saya cari tahu Mbak Buci, papa di mana nih? Iya. Di Bandung. Saya tahu Bandung kan. Kalau Bandung tuh saya tahu tinggalnya di mana. Saya telepon papa saya. Saya telepon. Saya cerita. Antusias dong. Pak, aku tobat. Tuhan Yesus datang sama aku tobat gitu kan. Tahu nggak papa responnya gimana? Oh, ya udahlah, puji Tuhan. Gitu. Flat nih. Kenapa begitu? Mungkin nggak percaya ya. Udah berkali-kali tobat kumat iya, gitu. Jadi gitu. Jadi ini anggapannya ya udahlah ini balik lagi lagu yang gitu. sama, Iya, ntar iya. balik juga. Ntar balik lagi. Iya, Itu kalau benar. udah capek lah dia. Ayolah, puji Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang waktu aku cerita, waktu saya tobat, di Semarang kan ada bukit doa tuh. Oh iya. Iya. Ya kan, bukit doa. Ada bukit doa. Kebetulan beliau ada di situ. Lagi isi persekutuan di situ. Lalu saya cerita sama dia. Waktu itu saya manggilnya masih Om. Aku ketemu Yesus. Yesus datang sama aku gitu. Wah, puji Tuhan. Gini. Terus singkat cerita aku bertobat. Terus dipeluk sama dia, didoain sama dia, dan langsung dibilang, kamu nggak boleh berlama-lama. Langsung panggil saya papi. Terus akhirnya saya didaftarkan di sekolah Alkitab Tawang Mangun. Oke. Serius? Gitu kan, masuk sekolah Alkitab. Enggak, kamu udah ngomong gitu sama Tuhan, itu nasar gitu loh. Wah, harus dipenuhi, jangan main-main gini-gini. Nah, enggak lah. Karena masih berantem gitu. Antara menyerahkan hidup sama Tuhan, pengen jadi artis nih. Ya udah, beliau adalah pendeta Daniel Alexander. Itu bapak rohani saya. Sampai sekarang saya panggil dia papi. Didaftarin, ternyata betul didaftarin. Saya pikir enggak lah, mungkin lupa dia, pasti lupa. Ya. Bener dipanggil, daftarin. Tapi permasalahannya waktu itu udah terlambat sebetulnya. Karena bulan Juni akhir itu udah mulai masuk orientasi, Juli itu udah mulai sekelas itu kan. Itu kan bulan Mei. Jadi antara Mei sampai bulan Juli itu saya masih ini bergumul. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, bener nggak ya? Tapi lucunya gini loh. Along the way itu, iblis tuh juga ngasih godaan-godaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau nggak salah itu seminggu sebelum saya harus masuk ke asrama, tiba-tiba saya dihubungi sama teman saya. Dia bilang ada peluang nih. Ada peluang. Narkoba lagi ya? Enggak, maksudnya artis sekolah. Iya, jadi godaannya itu. Jadi artis itu ya. Karena cita-cita awal nih. Cita awal. Ada pemotretan nih. Jakarta. Ada beberapa merek dari wardrobe itu kan yang nyari talent-talent baru. Terus mereka lebih suka ambil yang sudah ada datanya, yang udah pasti dari mantan-mantan play cover boy majalah mode waktu itu kan. Ya kan udah ada datanya nih, ini boleh lah nih gitu. Saya kepilih ternyata. Dan itu padahal udah tersimpan berapa tahun ya? Iya dong. Karena udah ada pengalaman tadi sama temen-temennya gitu. Itu 1 minggu sebelum masuk asrama. Terima nggak ya? Galau. Terus waktu itu kan ada temen cewek itu. Gak apa-apa lah, terima aja. Kan justru mungkin Tuhan taruh, bahasanya rohani lah. Tuhan taruh kamu di situ tuh. Di dunia entertain ya kan, siapa tahu kamu bisa jadi berkat di situ gitu kan. Rohani banget ya. Galau, tapi masih tetap yang satu sini iya, satu enggak. Cuman akhirnya membuat saya bisa ambil keputusan untuk saya mau serius menjadi hamba Tuhan. Itu adalah ketika mama saya nggak cerita sama mama saya, yang ini saya nggak berani cerita sama nggak berani. Dia cuma tiba-tiba waktu lagi makan malam dia ngomong gini, dia panggil saya Nyo, saya dipanggil Nyo. Extra grace dari Tuhan tuh selalu ada, tapi bukan untuk dipermainkan. Extra grace itu dunia nggak pernah bisa berikan.
sangat mahal harganya. Jadi kamu udah terima extra grace dari Tuhan. Tolong pesan mama cuma satu, jangan salipin Yesus untuk kedua kali ya. Yes. Kata-katanya langsung ngena ya. Langsung, waduh, udah nggak bisa lagi gitu. Ya akhirnya saya ambil keputusan. Saya akhirnya masuk sekolah Alkitab Taumangu bulan Juli akhir. Udah terlambat banget tuh. Iya. Tahu nggak ada lucu nih. Sebelumnya kan di interview. Oke. Sebelum masuk. Karena waktu itu siswa titipan. Ya kan, siswa titipan. Karena boro-boro ada potongan batuan itu kan masih make. Waktu itu masih make itu masih make. Waktu di interview dipanggil waktu itu kan pemimpinnya kan namanya Samuel Sokota, Sam Sokota, Om Sam namanya. Saya panggil Papi Sam. Diwawancara dong. Ditanya kan apa motif kamu, apa rencana kamu, apa. Itu saya mabok loh. Posisi mabok. Jadi antara sadar sama enggak gitu ya. Jadi kayak sadar sama enggak gitu ya. Saya pakai dulu sengaja gitu. Tapi kan awal tadi kan dia dibilang Tuhan aku udah mau bertobat nih gitu ya. Tapi sempat balik tetap lagi. ada godaan untuk pakai lagi. Karena saya udah bertahun-tahun dan itu udah istilahnya kan habit ya, jadi habit ya. Addicted banget saya kira. Dan ya sedikit-sedikit saya pakai lah satu hari. Jadi kayak udah kayak konsumsi sehari-hari gimana sih? Pil apa gitu ya. Kalau nggak pakai malah kacau, sakit semua. Pakai saya sengaja pakai dulu. Terus udah di interview. Saya satu sisi nih, ya itu iblis tuh gencar banget kan. Satu sisi saya berharap nggak keterima deh. Semoga nggak keterima. Karena apa ya diwawancara aja lagi mabok gitu. Dan itu kelihatan banget ya dari gesturnya gitu. Iyalah pasti kan kelihatan. Kebaca. Tahu ya, pendetanya tahu akhirnya. Tahu. Papi Sam Sokota ini peka banget. Dia tahu. Tapi di akhir wawancaranya cuma bilang gini, welcome to the family. Itu malah namanya. Padahal gue bener-bener gak keterima gitu. Welcome to the family. Dipeluk saya kenceng banget, dia doain. Saya bisa nangis kayak anak kecil. Saya merinding lagi. Jadi kayak berkecamuk dalam diri ya. Maksudnya pengennya nggak keterima, tapi ternyata diterima. Tapi caranya menerima pun itu, maksudnya kayak nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba dipeluk dan kemudian bilang selamat datang gitu kayak. Ya berarti emang kayak udah waktunya Tuhan untuk Om Edwin harus mulai ini. Betul. Dan yang menarik adalah dari sepanjang itu kisah pertobatannya, dan itu kan panjang banget ya Om, yang maju mundur sampai akhirnya Om Edwin benar-benar bertobat gitu ya. Dan yang aku bikin penasaran adalah ketika Om Edwin udah bertobat itu dan Om Edwin memulai pelayanan, kan Om Edwin pernah merasakan fatherless ya. Apakah pernah dalam awal-awal pelayanannya Om Edwin itu sempat kayak gagal dan mencoba balik lagi ke masa lalu karena ya fatherless tadi? Pernah. Jadi gini, selesai sekolah Alkitab kan sudah beres kayaknya. Tahun 94. Tahun 94 selesai, masih idealis banget. Wah, gue selesai nih. Ternyata wisuda. Jujur dulu tuh salah satu mahasiswa yang tidak diharapkan, nggak dimasuk hitungan. Udah wisuda puji Tuhan lah gitu kan. Tapi ternyata bisa di wisuda. Sudah. Godaan teman-teman sekolah Alkitab nih, ikut gua aja pelayanan di tempat gua di Jakarta waktu itu kan. Papa udah mulai bukan merintis, udah Semarang Press Center udah eksis, udah makin gede kan. Harapannya Papa, saya bantu di situ. Nerusin. Semarang Press Center, ya kan. Saya nggak mau, sombong saya. Nggak, saya nggak mau pelayanan saya di bawah bayang-bayang Papa saya. Sombong banget. Pengen mandiri ya. Ternyata memang saya belum pulih sepenuhnya. Masih ada sisa. Ada di titik apa, momen apa Bang Edwin sama Papa bener-bener yang akhirnya bisa kayak mengampuni anak yang kembali ke bapaknya dan papanya bisa kayak ya udahlah gitu. Kita mulai dari hal yang baru lagi. Nah ini panjang banget dari kita nih. Singkatnya. Aku singkatin ya. Tetap kekeh berangkat ke Jakarta. Saya dikasih challenge sama Papa. Kalau kamu tetap ke Jakarta, Papa nggak mau. Papa lepas tangan. Biar kamu sama Tuhan kamu sendiri aja nanti yang berurusan. Dikasih modal waktu itu tahun 94 150.000. Nekat saya berangkat. Dulu saya yang tanpa duit aja saya bisa sampai ke Jakarta kan. Saya berangkat.
Saya kos, saya sewa rumah bedeng kecil itu di depannya lapo, belakangnya kamar saya. Jadi kalau pagi itu asap semua masuk, manggang babi. Terus kalau malam berisik yang luar biasa karena pada minum tuak. Benar. Di daerah Kampung Ambon situ. Ya udah, saya nggak apa-apa lah, saya ambil itu. Di Jakarta Barat tuh ya? Di Pulau Mas. Pulau Mas Timur. Iya, Terus ya udah, saya nekat berangkat. Bener sampai di Jakarta saya ngapa-ngapain tuh? Nggak ngapa-ngapain. Tahu nggak pelayanan pertama kali saya apa? Jadi supir. Supir. Saya jadi supir, saya bantu-bantu serabutan jadi supir. Salah satu pendeta lah di Jakarta. Saya bantu karena setiap Selasa itu ada doa puasa. Saya jemputin jemaah. Aturin tempat dulu. Terus habis itu hari Kamis ada doa puasa juga tapi di puncak. Saya antarin jemaat ke puncak naik untuk doa puasa. Itu aja yang saya lakukan setiap hari. Buru-buru mimbar ya. Khotbah cuma nggak ada gitu loh. Dan itu saya lakukan dari tahun 94 sampai kurang lebih tahun 96. Sampai awal 96. Nah, setiap saya pelayanan ke Jakarta, saya setiap bulan pasti ke Jakarta. Saya selalu menghindar. Karena nggak mau kelihatan, nggak mau kelihatan gagal, tahu nggak sih? Saya menghindar, saya nggak mau ketemu. Adalah sibuk pada nggak ada sebetulnya. Nah, sampai satu kali mama saya nyamperin saya, nggak tahu dia tahu dari mana saya tinggal di situ, nyamperin saya, dia nangis lihat saya kondisi seperti itu kan. Terus ya udah, akhirnya saya cerita sama mama saya akhirnya cerita sama saya, sombong saya nggak bisa sombong kalau mama saya. Nah, tapi ternyata itu juga belum selesai sih, belum selesai sampai akhirnya saya tetap kekeh di Jakarta. Saya buktiin gitu loh, pengen buktiin saya bisa di Jakarta. Puji Tuhan mulai percayakan mimbar pelan-pelan, jadi gantiin orang jadwal. Nah kalau di kalangan pendeta teman-teman saya di Jakarta tuh ada istilah Jumatan juga. Kalau hari Jumat yang saudara kita sepupu kita ibadah, ya kan, yang Kristen tetap stay persekutuan doa di kantor-kantor. Betul. Iya. Ada. Kita juga pakai istilah Jumatan nih. Nah, saya gantiin teman saya. Gue nggak bisa nih jadwal gue mentok nih. Ya udah saya gantiin. Pembicara di situ. Mulai dikenal dari satu kenal. Mulai ada masuk ke gereja juga di situ. Wah saya pikir ini Jakarta nih tempat saya dengan ya sudah. Sampai satu kali saya pelayanan satu gereja, bukan satu gereja, satu persekutuan di satu perusahaan. Dan saya ketemu dengan satu orang dan ternyata itulah kejatuhan saya. Saya menjalin hubungan dengan orang itu. Dia adalah salah satu pimpinan lah di satu perusahaan gitu kan, usianya lebih tua dari saya. Terus saya jatuh lagi di situ. Itu posisi udah nikah apa belum, Om? Belum. Jauh sebelum menikah ya. Saya jatuh di situ. Tapi itulah extra grace-nya Tuhan begitu luar biasa, ya kan? Sampai akhirnya saya ngambil keputusan saya harus selesaikan semuanya, saya putuskan semuanya. Saya tahun 99 saya meninggalkan Jakarta, kembali ke Semarang, tapi dalam kondisi sakit. Jadi Tuhan diizinkan. Tuhan izinkan saya mengalami satu kondisi di mana usia waktu itu 27 tahun. Saya tiba-tiba light stroke. Di sebelah kiri saya ini tiba-tiba kaku semuanya. Waktu saya berhubungan dengan teman wanita saya ini, saya udah nggak pelayanan. Karena tiba-tiba lewat dia saya bisa dapat akses untuk kerja di satu perusahaan. Jauh ya? Jauh banget. Jadi jauh. Lari. Terus ya udah akhirnya saya lupa pelayanan karena saya dapat duit, dapat komisi. Asik juga nih jatuh gitu kan. Sakit. Tiba-tiba sakit itu saya piansui ya. Terus ada satu KKR. Satu pendeta ngadain KKR dari persekutuan doa, dia mau beralih ke gereja gitu kan. Dia bikin KKR di gedung salah satu bank. Saya datang. Saya kenal dengan pendeta ini karena teman papa saya. Terus sengaja saya tunggu sampai selesai. Saya datang, saya samperin, saya panggilnya Kak. Kak doain saya. Dia kaget lah saya. Lu kenapa? Ya saya cerita begini. Tahu nggak dia nggak doain saya? Terus disuruh. Dia cuma bilang gini, kamu pulang ke rumah kamu. Minta maaf.
tanya sama Roh Kudus, doa sama Tuhan. Roh Kudus ingetin apa? Setelah itu kamu minta ampun sama Tuhan. Dicolek aja enggak? Cuma ngomong itu doang. Habis itu kabur. Iya. Saya marah sama dia. Ini pendeta nih. Kok nggak dilayani gitu ya? Padahal teman papa gitu. Iya. Nah, tapi itu akhirnya membuat saya berpikir kan. Oh, jadi saya diingetin waktu tahun 12 Mei, saya kan ngucapin gini. Saya serahkan hidup saya dan masa depan saya sepenuhnya untuk Tuhan. Rupanya Tuhan tarik itu lagi. Tuhan tagih itu lagi. Apa yang pernah saya ucapkan dan dasarkan. Saya tahu. Nah, itulah momen dimana saya kembali pulang ke Semarang. Akhirnya saya nyerah. Oke Tuhan, gue capek deh. Tapi ini udah final nih. Udah final. Bulan Juli akhirnya. Bulan Juli saya ngambil keputusan saya pulang. Saya pulang dalam kondisi kalah, gagal. Saya udah siap lah, saya mau dianggap apa, saya udah siap gitu kan. Terus yang luar biasanya tapi gini loh, pada waktu saya pulang justru mereka menyambut saya ini kayak dicerita di Alkitab anak yang bungsu itu dengan sukacita gitu ya. Benar-benar dipestain. Oh iya. Serius, dipestain apa semua. Makan-makan gitu. Papa saya udah mulai merintis gereja. Jadi kalau di gereja, ibadah gereja itu saya duduk paling belakang, seluruh pengerja nggak tahu kalau itu anaknya gembalanya. Saking karena saya nggak pernah, saya minder. Saya merasa saya gagal. Tapi itulah pemulihan. Di situ saya dipulihkan hubungan saya sama mama saya. Dan ya ajaib sih. Dan terus berlangsung terus. Dan pemulihan terus berlangsung terus sih. Enggak 1 kali 2 kali. Gitu loh. Luar biasa ya. Akhirnya terjadi pemulihan antara Om Edwin sama Papa ya. Karena memang benar sih, banyak orang tuh akhirnya jatuh karena dari awal kehilangan fatherless tadi ya. Iya, dan caranya untuk mendapatkan kebahagiaan di luar sana itu memang macam-macam, dan salah satunya ini kita dengerin itu bolak-balik itu dunia nggak cuman kelam. Betul. Itu udah turun ke jurang banget gitu. Bener. Dan berulang kali juga diselamatin. Tapi amazingnya Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih ya. Betul. Jadi nggak seorang pun itu akan dibiarkan sia-sia hidupnya gitu. Ya kita juga ikut merinding gitu loh. Karena berulang kali dan emang Tuhan baik ya. Berulang kali Om Edwin kayak bolak-balik tobat lagi gitu. Bahkan sampai papanya pernah yang kayak di titik yang ala nih anak paling balik tobat lagi. Tapi ini kita rasa sih untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan podcast hari ini juga pasti adalah merasa bahwa oh iya itu saya banget, oh itu gue banget gitu kan. Bahkan hostnya sendiri, aku sendiri juga merasakan, oh iya aku pernah berada di masa itu ketika apa yang kita inginkan tapi Tuhan buat gagal. Itu kayak kita kayak nyesek banget gitu. Tapi ya memang itu belum waktu kita. Gitu. Sampai akhirnya tadi ada tawaran lagi, padahal di saat di last moment kita ingin menyerahkan hidup kita untuk Tuhan gitu ya. Dan mungkin ada nggak mungkin ini buat Bapak Ibu dan teman-teman yang di rumah yang nyaksin pesan dari Om Edwin nih mengenai mungkin mereka ada yang secara tidak langsung ya sering bolak-balik nih kayak nge-PHP-in Tuhan ya gitu loh. Artinya kan, jatuh bangun gitu. Setelah Om Edwin alami sendiri. Mazmur 139 ayat 16 kan berkata begini, bahwa dia sudah melihat kita sejak kita bakal anak. Terus bahkan dia sudah menuliskan hari-hari kita ketika hari itu belum terjadi. Artinya kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan yang kita percaya ini Tuhan yang hebat banget dalam bikin perencanaan dan sangat detail banget. Jadi dia nggak pernah salah, dia sempurna banget dengan rencananya. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita yang kabur, yang lari dari rencananya karena kita lebih mengejar keinginan kita gitu loh. Nah, itulah salah satu ayat yang membuat akhirnya saya sadar. Dulu saya sempat berpikir begini, kenapa sih gue harus lahir dari orang tua model begini? Saya komplain sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Tuhan kalau pengen dong lahirnya dari yang bener dong gitu loh, ya toh. Ya minimal jadi keluarga pendeta juga gitu kan ya. Ini tapi kenapa harus seperti ini gitu loh. Tapi ya ternyata ayat itu yang membuat saya berpikir, nggak ada yang pernah salah dengan masa lalu kita. Gitu, ya kan? Yang salah itu ketika kita tidak meresponi kasih Tuhan hari ini untuk besok.
Betul. ya kan? Nah, kita nggak pernah bisa pilih masa lalu kita, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Iya. Nah ini ya, akhirnya itulah membuat saya berpikir, oh ya, saya harus respon benar, meresponi dengan benar dari setiap kesempatan yang Tuhan terus kasih buat saya gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, memang Tuhan nggak rubah keadaannya, karena Tuhan lebih suka rubah hati kita kok. Tuhan lebih suka rubah cara berpikir kita untuk diselaraskan dalam rencana Tuhan. Iya. Gitu loh. Ya kalau kitanya manusianya kepengennya Tuhan yang enaknya dong gitu kan ya, berubah dong gitu kan, pulih dong, cepat pulih. Tapi enggak. Jadi pesan saya cuma satu sih. Tetap percayai hatinya Tuhan. Setuju. Di tengah situasi yang nggak bisa dipercaya. Betul. Tetap percayai hatinya Tuhan di antara orang-orang yang juga nggak bisa dipercaya. Kenapa begitu? Karena situasi terus berubah, pasti berubah, keadaan pasti berubah, nggak ada yang pasti di dunia ini. Dan orang-orang yang kita anggap itu setia, sahabat kita, bisa kita andalkan, toh pun juga bisa berubah. Betul. Ya kan? Tapi ada satu pribadi yang nggak pernah bisa berubah. Satu lagi nih Bang Edwin, tipsnya gimana caranya untuk orang-orang ya, buat kita semuanya yang ngelihat podcast ini, ketika kita mengalami sebuah struggle di mana kita harus menentukan apakah pilihan kita tuh yang A atau yang B, yang terbaik yang mana, seperti yang tadi Bang Edwin beberapa tahun lalu alami. Nah itu tipsnya apa? Biar kita ini nggak salah langkah, salah ambil gitu. keputusannya. Ya. Makanya penting banget komunitas. Betul. Penting orang-orang yang ada di samping kita. Penting orang-orang yang support kita. Circle kita mesti Circle yang kita benar ini ya. harus yang benar. Yang membuat saya akhirnya bisa ambil keputusan tepat dan benar itu adalah ketika saya membuka diri saya untuk dimentor sama bapak rohani saya, untuk dimentor sama kakak rohani saya, untuk ngakui bahwa saya ini kurang di area ini, saya butuh begini. Makanya kan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa terbukaan adalah awal pemulihan kan, ketika akan mengaku dan Tuhan akan mengampuni. Makanya itu yang saya lakukan. Saya merendahkan diri saya. Ini loh Tuhan, ini aku nih gagal, tapi aku percaya Tuhan bisa pulihkan. Dan caranya Tuhan, salah satu caranya Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya itu adalah Tuhan mengirim orang-orang yang luar biasa, yang memagari saya gitu loh. Makanya Mazmur 1:1 kan bilang jangan ada kata berjalan, berdiri dan duduk kan situ, ya kan. Nah nanti baca di rumah. Nah dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk, akan sama mengaruhi bahagianya kita. Luar biasa banget ya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua juga dapat menangkap ya apa makna dari podcast kita pada hari ini. Dan mungkin terakhir Om Edwin boleh kita berdoa. minta Bang Edwin untuk pimpin doa. Dengan senang hati. Ya kita doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami lakukan hari ini. Biarlah setiap pembicaraan kami Tuhan memberkati, dan setiap yang mendengar, yang menyaksikan juga Tuhan juga akan melawat dan memberkati. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa rancangan-Mu gak pernah salah dalam kehidupan kami. Dan bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk kami benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kami, baik atau buruk keadaannya, tetap tidak pernah mengurangi kasih Tuhan atas kehidupan kami. Baik atau buruk keadaannya, tetap ada Tuhan di dalamnya. Dan biarlah kami dibuat semakin sadar Tuhan, kami tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, tapi kami perlu mengambil sebuah keputusan untuk kami meresponi dengan tepat setiap rancangan Tuhan yang sudah dituliskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami benar-benar bisa masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Kami mau terus mengandalkan Tuhan, mau terus bergantung kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan satu-satunya yang layak untuk diandalkan dalam kehidupan kami. Pada waktu kami mengangkat tangan menyerahkan kehidupan kami percaya Tuhan pasti akan turun tangan dalam kehidupan kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan apapun yang menjadi pembicaraan kami, biarlah itu bisa memberkati siapapun yang menyaksikannya. Dalam nama ucap syukur, haleluya. Amin. Wow. Thank you Bang Edwin sudah memberkati kita semuanya. Kita jadi bisa lebih aware lagi untuk menghadapi
hari demi hari. Mumpung masih ada kesempatan ya Tante. Yes, dan juga terima kasih buat pemirsa semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga dari cerita Bang Edwin ini bisa memberkati kita semuanya, bisa membuat kita lebih menjadi pribadi yang dewasa lagi, menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Dan terima kasih juga, oh iya, saya mau ingetin buat tetap stay tune di podcast kita. Yang belum subscribe juga tolong di klik subscribe-nya, dan nantikan keseruan podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. See you.